Jadi Ca, ada demo gede di Korea Ca. Kenapa? Harga beras naik, bukan? Bukan, kenapa beras lagi. Jadi intinya mereka itu menolak adaptasi live action. Tumben. Bukan, Maksudnya, ya. kenapa nih? Emang? Ada webtoon nih mau diadaptasi jadi diadaptasi jadi live action. Ditolak sama mereka. Kenapa? Lengkapnya nonton sampai habis dong. Selamat datang di Berita Lain, Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. ya pokoknya cocok untuk para kita yang weeps dan nerd gitu lah ya. Atau teman-teman kita yang nggak punya otaku teman. gitu. Oh. Ya, atau teman-teman kita yang nggak punya teman. Friendless. Jadi berita pertamanya adalah ada demo di Korea yang dimana mereka itu menolak sebuah manhwa diadaptasi jadi live action. Demonya rame berarti ya? Ya demonya rame. Berarti demo di tempat gitu ya? Atau demo Nggak tahu online? sih aku nggak tahu mereka ini demo beneran di jalan sampai turun ke jalan atau enggak. Tapi mereka itu menolak adaptasi dari manhwa yang diadaptasi judulnya kalau nggak salah Get School atau kalau judulnya True Education. Iya. Seperti yang kita tahu, manhwa True Education atau Get School itu bener-bener agak ngeri kalau dipikir-pikir karena ceritanya dark. Bisa dibilang agak dark dan menunjukkan seberapa parahnya bullying gitu. Bahkan di sini bukan cuma siswa yang bullying, guru juga termasuk. Jadi menceritakan tentang kehidupan sekolah yang nggak kompeten dan guru yang nggak kompeten. Sehingga mereka itu perlu menggunakan cara yang kasar untuk mendidik orang gitu. Nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Ya aku nggak tahu Pantas aja sih. di demo. Ya, pantas aja di demo sama guru-guru yang ada di Korea. Oh, yang demo tuh guru-guru. Iya, guru-guru yang nggak terima. Dan tema demonya adalah kekerasan itu bukan edukasi gitu. Jadi ya menurutku cukup valid ketika mereka menolak manhwa ini diadaptasi. Tapi menurutku agak aneh juga. Karena kalau dipikir-pikir ini kan bentuk kritik. Nah, tapi gimana menurut kalian? Wajar nggak sih demo ini terjadi? Apakah ini bentuk dari kritik atau bentuk dari ketidaktahuan mereka tentang sistem edukasi? Aku juga nggak tahu. Tapi gimana menurut kalian? Berita kedua nih, Ca. Ada anime yang menimbulkan generational trauma dan akhirnya mereka bisa jadi anime sedih dan mereka mendapatkan adaptasi live action. Anjay, tahu nggak apa? Apa? Shigatsu Lirai in April. 5 cm per second. Tahu nggak 5 cm per second berapa kecepatannya? Berapa? 5 cm per second tuh cepet sih hitungannya. Tapi ya itu nggak penting. Tapi intinya karya Makoto Shinkai yang namanya 5 cm per second itu mendapatkan adaptasi live action. Yang meranin Yamazaki Kento bukan? Yang meranin gua. Fuck. Gak usah ditonton guys. Gue itu Netflix langsung turun saham. Turun saham. bukan animenya doang tapi Netflixnya turun, setuju gua. Turun saham. Setuju. Nah gini, alasan kenapa ini tuh menjadi generational trauma karena anime ini tuh bikin orang-orang berpikir kayak gimana ya caraku berhubungan, kayak ini kan hubungan udah dibangun dari lama, dari kecil sampai gede, tapi ujung-ujungnya berakhir dengan tidak menyenangkan. Datang-datang ceweknya udah bersuami. Waduh, berat banget pokoknya. Ya intinya anime ini cukup bikin trauma di beberapa orang. Aku enggak, karena aku nggak peduli. Karena aku juga nggak sedih nonton itu. Tapi semoga sih live actionnya nggak mengecewakan ya. Karena biasanya live action itu agak mengecewakan. Kalau anime-anime action ya bisa mengecewakan, tapi kalau untuk romance harusnya sih enggak ya. Harusnya bisa-bisa aja. Dan kebetulan ini dari sama-sama movie nih. Iya. Bikinnya. Jadi harusnya nggak ada yang di cut ya harusnya. Betul, setuju. Tapi gimana menurut kalian? Apakah kalian trauma setelah melihat kereta setelah nonton anime ini atau enggak? Berita selanjutnya adalah Zhang Purnama mau bikin anime. Hideo Kojima mau bikin anime. Anime apa tuh? Jadi ada adaptasi nih, ada berita kalau game Death Stranding itu mau diadaptasi menjadi anime. Itu gamenya tentang apa kalau boleh tahu? Tentang kurir simulator lah pokoknya lah, kayak kurir jalan-jalan lah. Pokoknya game itu banyak jalan-jalannya deh. Aku sendiri belum main, jadi aku nggak tahu gimana ceritanya. Aku juga pas ngeliatin orang main agak ngantuk juga. Tapi mungkin kalau dia animasiin mungkin jadi nggak ngantuk. Mungkin. Tapi aku nggak tahu ya seberapa gede posibilitasnya supaya nggak ngantuk. Ya seperti yang kita tahu lah ya, Hideo Kojima atau Zhang Purnama ini, dia kan sangat suka sama anime nih. Bahkan dia waktu itu pernah pakai baju Takina dari Licorice Recoil. Jadi kelihatan lah ya, semoga
sewibu apa dia gitu. Iya, kelihatan gitu sewibu apa dia, dan semoga ini tuh jadi bagus karena dia tahu nih gimana yang bagus. Jadi dia kayak bisa punya keterlibatan dalam produksi. Aku berharap sih bagus. Tapi kalau kalian berharapnya gimana? Kalian berharap ini bagus atau enggak? Bagus lah. Iyalah, karena aku nggak kuat lihat gamenya. Kan Semoga Hideo ceritanya Kojima tuh bagus. keren. Iya, itu bagus. Berita selanjutnya, Apa tuh? ada yang bilang kalau keberadaan anime Jepang sudah mulai terancam sama anime China atau Donghua. Keren. To Be Hero X. Iya itu, jadi salah satu yang cukup populer itu To Be Hero X itu. Nah, jadi ada pernyataan dari co-foundernya MAPPA, Maruyama, Mas Maruyama, dia itu bilang kalau satu-satunya yang membuat Cina itu terhalang industri animenya itu karena mereka nggak bebas dalam berekspresi. Jadi karena itu mereka punya keterbatasan dan nggak bisa mengeluarkan semua kreativitasnya. Keterbatasannya itu karena kebebasannya agak ditahan-tahan gitu ya. Iya, aku juga nggak tahu, mungkin ada certain peraturan atau gimana. Cuma kurang lebih seperti itu. Ada sesuatu yang membatasi mereka, kayak misalnya peraturan mungkin. Kalau di Jepang, mereka lebih bebas kan untuk mengekspresikan, kayak contoh deh anime-anime ecchi, anime jorok itu pasti ada lah di Jepang. Dan kayak bebas aja gitu. Iya, kalau di China kan masih Tabu. ditahan-tahan, masih tabu. Jadi si Maruyama ini, Mas Maruyama, dia bilang satu-satunya yang menghalangi kan cuma kebebasan mereka. Kalau misalnya nanti mereka nggak ada peraturan yang menghalangi mereka lagi, one day mungkin Jepang bisa tertinggal. Tapi gimana menurut kalian? Apakah anime bisa dikalahkan dengan Donghua atau enggak? Dan berita terakhir nih, Ca, dari berita industri anime lagi. Apa tuh? Seperti yang kita tahu, kita kalau nonton anime kan ada banyak platformnya tuh, salah satunya Crunchyroll. Iya. Jadi perusahaan anime yang ada di Jepang itu menuntut Crunchyroll supaya membayar lisensinya lebih mahal. Kenapa gitu? Ya karena selama ini mereka tuh bayarnya pakai minimum fee untuk menayangkan animenya. Tapi di balik minimum fee itu sebenarnya ada sistem. Ada sistem pembayaran itu. Ada sistem lagi. Jadi Crunchyroll itu, ini dari CEO-nya sendiri yang bilang ya, kurang lebih CEO-nya bilang kalau mereka itu memang membayar minimum fee untuk lisensi tayang. Tapi di samping itu mereka juga membayar royalti. Atau dengan kata lain, kayak kalau misalnya anime ini sukses juga di luar negeri atau banyak yang nonton di luar negeri, yang untung ya perusahaan anime yang untung perusahaan animenya juga. Dan di sini semoga duitnya itu bisa tersalurkan ke studio animasi. Karena sayang kalau nggak tersalurkan dengan baik. Benar. Tersalurkannya ke yang lain jelek. Ya nggak juga jelek sih, tapi ya oke aja lah. Cuma kan tapi biar kan lebih bagus kalau haknya lebih inilah. Haknya lebih maksimal kan. Jadi kita sama-sama tahu lah ya, kalau studio anime itu kan backbone dari anime itu sendiri. Kalau misalnya mereka nggak ada atau collapse, ya bakal susah. Gimana menurut kalian tentang sistem ini? Apakah sistem ini bagus atau tidak? Sorry, ada berita tambahan secara mendadak nih. Apa nih? Jadi ada riset, Ca. Ada riset dari Crunchyroll dan apa tadi namanya, aku lupa. Crunchyroll sama National Research Group. Nah, mereka itu bikin riset yang dimana risetnya itu adalah berita mendadak. Iya, berita mendadak. Ditelepon ya. Ditelepon. Kill. Ada tambahan berita satu lagi, Kill. Iya, ada berita satu lagi dari Crunchyroll. Terima kasih Crunchyroll. Intinya beritanya itu ngomongin mereka riset tentang siapa sih yang nonton anime atau generasi mana sih yang nonton anime. Clinson doang kah gitu? Apakah Clinson doang yang nonton anime? Enggak. Tapi ternyata diketahui dari riset itu yang nonton anime 54%-nya itu Gen Z. God damn. Sisanya nggak tahu. Milenial. Nggak tahu. Atau baby boomer kayak Eno. Kalau kata gue Gen Alpha sih. Ya. Gen Alpha nggak mungkin. Oh, kenapa? Mereka nontonnya yang ini, yang klip-klip TikTok itu. Klip-klip TikTok sama ini apa? Brain rot. Iya. Video-video AI ya, itu yang mereka tontonnya. Iya, setuju gue. Intinya gitulah. Mereka Crunchyroll dan National Research Group itu bilang kalau 54% wibu itu adalah Gen Z. Yaitu tadi masalahnya, apakah Gen Alpha itu bisa mengikuti atau enggak? Karena kan seperti yang kita tahu, Gen Alpha itu hiburannya udah beda sama yang generasi sebelumnya. Dan bahkan, Ca, dari Gen Z ini aku dapat angkanya itu, aku kurang tahu gimana cara baca angkanya, tapi kurang lebih hiburan anime ini itu mendekati NBA. Jadi ini kan ada NBA, di bawahnya itu
anime, di bawahnya lagi itu ada kayak Premier League, ada sport bola. Jadi bisa dibilang anime itu anime itu lebih populer atau lebih disukai daripada bola. Gila, gue kira Premier League Bahkan kalah. di bawahnya NBA langsung kan. Di bawahnya iya ada NBA dulu, baru bola, baru anime gitu. Gila. Gokil. Aku suka Stephen Curry. Aku suka James Bond. James apa? Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka NBA atau anime? Ya, kasih tahu pendapat kalian di bawah, dan itu aja untuk berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita yang berkaitan sama nerd dan geek lah ya. Dan anime. Dan anime. Dan wibu. Dan wibu. Geek dan yang nggak punya teman. Kayak kita nggak punya. Pecundang. Gua. Dan sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Kasih tahu kita ketinggalan berita apa, dan mungkin untuk sekarang stay clean and sound.